Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok Binais ingin memperkenalkan diri masing-masing sebelum kita presentasi. Saya Rangga Ardia, saya Rizky Muhammad Pratama, saya Disa Putra, saya Wilfreda, dan saya Nawfuzata Zulfa. Kalian pada penasaran tentang perkembangan media sosial? Langsung aja kita ke tonton slide berikutnya. Yeay. Awal mula sosial media berbasis website terbentuk pada tahun 1994 dengan lahirnya Sid GeoCities. Sid GeoCities merupakan tonggak lahirnya berjuta website lain di dunia online. Sid ini bergerak dalam usaha sewa hosting untuk menyimpan data-data di dunia online untuk dapat diakses oleh banyak orang di internet. Tahun 70-an, aktivitas berkirim surat elektronik atau email dengan sistem buletin sudah terjadi. Semua itu dilakukan masih dengan saluran telepon yang terhubung dengan modem. Dunia sosial media pun terus mengalami perkembangan dari tahun 1997 sampai dengan 1999. Terciptalah media sosial, komunitas pertama dengan nama 6DJ. Cakupan sosial media ini masih terkesan mengkhusus untuk kelompok dan tujuan tertentu. Dunia online terus berkembang. Lahirlah Friendster yang cukup terkenal dengan cakupan penggunaan yang pesatnya perkembangan media sosial saat ini dikarenakan setiap orang memiliki medianya masing-masing. Jika kepemilikan media tradisional seperti televisi, radio, dan surat kabar membutuhkan banyak modal dan tenaga, maka media sosial berbeda. Pengguna media sosial dapat menggunakan media sosial dengan jaringan internet untuk mengakses meskipun kecepatan aksesnya lambat, tidak memerlukan biaya yang tinggi, tidak memerlukan alat yang mahal, dan dapat dilakukan sendiri tanpa karyawan. Sebagai pengguna media sosial, kita dapat dengan bebas mengedit, menambah, memodifikasi teks, gambar, video, grafik, dan berbagai model konten lainnya. Andreas Kaplan dan Michael Henlein mendefinisikan media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content. Pada dasarnya, media sosial dapat dikatakan sebagai salah satu media komunikasi. Media sosial biasanya merupakan media yang digunakan untuk bersosialisasi antar pengguna, individu, kelompok, dan lain-lain. Secara garis besar, media sosial menggunakan sistem media online terhubung dengan internet. Di media sosial, banyak orang terhubung satu sama lain tanpa dibatasi oleh wilayah, ruang, atau waktu. Tujuannya adalah untuk saling berkomunikasi, berbagi sesuatu, mengungkapkan pendapat, berteman, dan bahkan menemukan jodohnya dalam beberapa hal. Media sosial di Indonesia mulai pesat mengikuti perkembangan akses internet bagi pengguna Indonesia, apalagi dengan berkembangnya infrastruktur internet Indonesia seperti akses Wi-Fi dan jaringan serat optik. Laporan terbaru dari agensi marketing We Are Social and Platform Management Media Sosial Hotsuite menunjukkan bahwa pada Januari 2021 lebih dari separuh penduduk Indonesia aktif menggunakan media sosial. Menurut State of Digital, ada 274,9 juta orang di Indonesia, 170 menggunakan media sosial. Milenial yang biasa disebut sebagai generasi Y dan generasi Z mendominasi penggunaan media sosial di Indonesia, terutama anak muda. Hampir semua pengguna media sosial mengakses melalui perangkat mobile seperti smartphone. Bahkan Indonesia diperkirakan akan menjadi negara dengan pengguna media sosial teraktif dan terbanyak. Salah satu alasan terpenting mengapa ini terjadi adalah karena masyarakat semakin mampu membeli perangkat internet seluler, memungkinkan jaringan untuk menembus jangkauan pengguna yang lebih luas. Saat ini, media sosial tidak hanya digunakan sebagai platform komunikasi dan sosialisasi, tetapi juga digunakan untuk kepentingan politik, pemerintahan, dan lain sebagainya. Suatu informasi atau peristiwa tertentu sangat mudah dilakukan dengan media sosial. Orang-orang Indonesia semakin hari semakin aktif di dalam dunia media sosial dengan tingkat penetrasi yang mencapai puluhan juta orang, sehingga konten-konten apapun dapat viral dengan mudah, seperti misalnya peristiwa-peristiwa unik sampai pada hal-hal kecil yang mungkin sebelumnya tidak pernah terpikirkan akan viral. Penggunaan media sosial juga semakin beragam, tidak hanya aktivitas, mencari teman, bersosialisasi, dan lain sebagainya. Tetapi media sosial di Indonesia juga digunakan untuk melakukan promosi produk tertentu atau pada prinsipnya melakukan bisnis tertentu. Dengan demikian, para pembisnis akan memiliki kemudahan dalam melakukan aktivitas distribusi sehingga biaya produksi akan semakin rendah. Media sosial merupakan alat promosi bisnis yang efektif karena dapat diakses oleh siapa saja sehingga jaringan promosi bisa lebih luas.
Media sosial menjadi bagian yang sangat diperlukan oleh pemasaran bagi banyak perusahaan dengan merupakan salah satu cara terbaik untuk menjangkau pelanggan dan klien. Media sosial seperti blog, Facebook, Twitter, Instagram, serta YouTube memiliki sejumlah manfaat bagi perusahaan dan lebih cepat dari media konvensional seperti media cetak dan iklan TV, brosur, dan selebaran. Aplikasi media sosial terpopuler di Indonesia dilihat dari frekuensi penggunaan bulanan. Urutan pertama aplikasi media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia ternyata ditempati oleh YouTube, disusul oleh WhatsApp, Instagram, Facebook, lalu Twitter secara berturut-turut. Data menarik lainnya yang ikut diungkap adalah rata-rata orang Indonesia ternyata memiliki 10 akun media sosial per orang. Selain itu, 60% pengguna media sosial memakainya untuk bekerja seperti menjalin relasi dan menjalankan bisnis. 6degree adalah sosial media pertama yang dibuat pada tahun 1997, dianggap sebagai kelahiran dari sistem jejaring sosial pertama kali karena secara teori telah menawarkan sarana jejaring sosial. Situs ini memiliki aplikasi untuk membuat profil, menambah teman, dan saling mengirim pesan. Dan selanjutnya ada Friendster, diluncurkan tahun 2002. Merupakan situs fenomenal dan diminati generasi muda untuk berkenalan. Situs ini dilengkapi dengan kemampuan memberi komentar profil dan kemudahan pencarian teman. Awalnya, Friendster digunakan untuk mencari informasi musik, tapi akhirnya penggunaannya makin bergeser menjadi situs jejaring sosial. Seiring dengan munculnya media sosial lainnya, kejayaan Friendster semakin menurun. Akhir pada tahun 2011, perusahaan ini mengalihkan diri menjadi situs permainan sosial dan menghapus semua akun jejaring sosial yang terdaftar. LinkedIn diluncurkan tahun 2002, diperkenalkan pertama kali sebagai sistem jejaring sosial yang dikhususkan untuk bisnis, seperti bertukar informasi mengenai pekerjaan atau mencari pekerjaan. Yahoo Messenger, layanan ini mulai rilis tahun 1998. Saat itu hampir semua pengguna Yahoo akan mengaktifkan Yahoo Messenger atau YM saat online di PC atau laptop mereka. Saling bertegur sapa kepada para pengguna YM yang lain bisa menjadi hari menjadi semakin seru. Terlebih lagi dengan layanan webcam yang saat itu belum banyak dimiliki oleh aplikasi lain. YouTube diperkenalkan pada tahun 2005 sebagai situs web yang memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video. Dan berikutnya Facebook, didirikan sejak tahun 2004. Namun awalnya jejaring sosial ini tidak untuk dipublikasikan secara umum. Jejaring ini awalnya hanya digunakan untuk keperluan kampus saja. Namun siapa sangka ternyata jejaring sosial ini akhirnya menjadi viral dan menjadi perusahaan raksasa saat ini. Penggunaannya dapat membuat profil pribadi, menambah teman, bertukar pesan, termasuk pemberitahuan otomatis ketika pengguna lain memperbarui profilnya. Facebook memungkinkan kita bergabung dengan grup pengguna lain yang mempunyai ketertarikan yang sama, dilengkapi fasilitas pengelompokan teman berdasarkan teman sekolah, teman dekat, dan lain. Dan juga selingkuhan. Twitter juga sudah berdiri sejak tahun 2006 dan hingga kini Twitter masih banyak diminati orang untuk berbagi informasi. Walaupun kini penggunaannya lebih banyak untuk membagikan informasi yang bersifat umum. Banyak juga perusahaan yang menggunakan media jejaring sosial ini untuk berkomunikasi dengan customer sebagai layanan jejaring sosial dan microblog daring untuk memungkinkan penggunaannya untuk mengirim membaca pesan berbasis teks yang dikenal dengan sebutan kicauan atau tweet. Lalu berikutnya WhatsApp, diperkenalkan pada tahun 2009 sebagai aplikasi pesan instan lintas platform yang memungkinkan kita bertukar pesan menggunakan paket data internet. Selain pesan teks, penggunaan juga dapat mengirim foto, video, file, dan melakukan voice call maupun video call dengan sesama pengguna di berbagai lokasi. Pet adalah sebuah aplikasi jejaring sosial yang diluncurkan pada tahun 2010 pada telepon pintar yang memungkinkan penggunaannya untuk berbagi gambar dan juga pesan. Penggunaan dari Pet ditargetkan untuk menjadi tempat tersendiri untuk pengguna berbagi dengan keluarga dengan teman-teman terdekat. Jejaring sosial Pet pernah sangat berjaya di kalangan pecinta jejaring sosial beberapa tahun yang lalu. Namun, akhirnya pada tanggal 18 Oktober 2018, perusahaan ini mengumumkan bahwa mereka telah tutup dan tidak melanjutkan layanannya. Instagram diluncurkan pada tahun 2010 sebagai aplikasi berbagi foto dan video, memungkinkan pengguna mengambil foto dan video untuk menerapkan filter digital.
dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial. Sistem jejaring sosial Instagram adalah dengan saling mengikuti akun pengguna Instagram lainnya. Saat ini, jejaring sosial yang paling banyak digunakan adalah Instagram. Jejaring sosial ini banyak digunakan baik untuk membagikan keseharian orang biasa, selebritis, hingga untuk keperluan korporat. Dan yang berikutnya ada yang paling viral dan populer, yaitu TikTok. Diluncurkan pada tahun 2016 sebagai aplikasi berbagi video dan musik, pengguna TikTok dapat membuat berbagai video pendek yang dilengkapi dengan pilihan potongan lagu, teks, dan menambahkan beragam efek serta filter khusus dengan mudah. TikTok mulai dipandang sebagai platform media sosial yang potensial untuk bisnis dan media belajar. Perkembangan media sosial yang udah kita jelasin, mudah-mudahan kalian paham, dan mungkin ini saja yang bisa kita kasih tentang perkembangan media sosial. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Wassalamualaikum.